Bro, diumumin bakal ada tim, gue mau bikin reaction. Sebelah gue ada teman gue Cemara, tapi nge-lag streamnya. Iya, jangan digigit. Nge-lag langsung bro, gue digigit anjing barusan. Kami akan menyebutkan nama member dan timnya. Gue pengen liat kamera doang, bentar. Ya udah nggak usah. Member yang disebut dapat waktu menuju titik. Kenapa dia menyerang lu ya? Lo, Lo, Martina Valencia Kurniawan, Team Love. Passion, Itu passion. Kathleen Nixia, aduh, kelewatan tadi. Lo, Love and Passion, Chelsea Davina Love passion Norman, sama Fight, Dream, Dream. Cynthia Yaputera, ya Putera, Lo, Love, Fabio Lasinabella, Dream, aduh, Fanny anjing Fitriati, kok dia marah. Virgi kan belum naik ya lupa. Kita bakal bahas di kursi ini. Kapten. Let's fucking go. untuk menjadi Freya, Gita, Eli, Lin, tebakan gua. Siapa kira-kira Cem? Gita sih. Gita ya. Imani Ison Fioni. Fioni boleh sih. Dengan mempertimbangkan banyak hal, JKT48 Management mengumumkan kapten JKT48 yang baru adalah Freya Janawati. Gila coy. Gila Freya anjir. Cocok. Boleh. Masa depan masih panjang. Belanda masih jauh. Selamat datang semuanya di Kursi Konbini episode 4 bersama gua The Bagaska dan juga teman saya yang di sebelah kanan saya. Cemara. Oke, mungkin agak boleh deketin lagi kali mic ya. Nah, Oke. ini by the way kalau misalnya suaranya agak-agak gimana karena kami pakai dua HP yang berbeda dan dua mic yang berbeda. Hari ini kami tanpa Farhan karena Farhan malam ini lagi bersenang-senang di bara suara ya di Bali United. Oh. Venue Bali United itulah pokoknya sama temennya. Nah, hari ini gue pengen bahas yang gue janjikan ya, The First Snow dan juga Great Con dari Gracia. Seperti yang kalian lihat di intro lah ya, reaksi-reaksi itu. Tapi kita pengen bahas tentang konsernya dulu kali ya. Boleh. Oke. Gue nanya Kak Cemara dulu deh, dari semua momen yang ada dari konser tadi, Iya. yang mana yang paling menurut lu kayak boleh juga nih? Atau gini deh, sebelum itu keseluruhan konsernya menurut lu gimana? Sebenarnya kalau awal-awal bingung ya. Ini konser mau dibawa kemana gitu. Oke. Secara tematik. Tapi di akhir-akhir kayak jelas gitu loh kenapa lagu ini di sini, kenapa lagu ini di situ. Oke. Cuma kalau disuruh milih yang paling memorable tuh, yang paling duar gitu. Sebenarnya Amino the Butsuen sih, Kebun Binatang Satu Jen. Justru lu yang paling duar Ameno do Butsuen Iya, karena menurut gua kayak lucu aja gitu mereka beli kostum baru atau bikin atau bikin ah, untuk lagu ini. untuk lagu ini Yang di mungkin hanya dibawa sekali. hanya di sini doang ya, karena kan untuk merelevankan sama tema konser. Betul. Lu Ameno do Butsuen. Kalau gue justru Finland sih. Finland Miracle itu kan dibawain sama 9 member, gue lupa siapa aja jujur. Tapi yang pasti 9 kan ya? 9. Yang pasti gue baru sadar bahwa e-show dari USJKT itu nggak cuma satu set, ternyata ada beberapa set ya. Untuk memastikan kalau misalnya belum kelar di laundry, seenggaknya ada backupan gitu ya. Nah, tapi yang bikin gue kayak, menarik adalah konsep dari Multiverse of Madness-nya itu sih. Member-member yang pernah, atau harusnya pernah bawain Finland semua ya? Harusnya ya? Harusnya pernah bawain Finland semua, bawain di satu panggung yang sama dengan partner-partner yang kayaknya ada yang nggak pernah bareng ya. Betul. Ya nggak sih? Kalau gua nggak salah, gua nggak terlalu hafal sih jujur. Tapi ya maksudnya, tapi gini, misalnya Gracia sama Eli itu kan dipisah.
Betul. Padahal mereka kan the OG Ramune kan sebenarnya kan, Eli sama Gracia tuh. Tidak. Maksudnya? Tidak. Jadi dulu itu Gracia tuh sama Cika. Oh, Sama satu lagi. Nah, Eli itu. satu lagi siapa? Aduh, Lupa. lagi. Eli itu menggantikan Hah? Cika di saat Cika di request hour tuh Finland Miracle tuh Di saat- juara 2 nih. Di saat Cika Cika lagi world traveling. lagi world tour. Lagi world tour. Oh, Jadi Eli menggantikan Cika di situ. maksud gua OG Ramune itu lebih ke maksudnya mereka yang membawakan setlist ya. Oh betul. K3, betul. the original Ya, ya, K3 ya. kan sebenarnya kan. Gue jujur lupa sih tadi siapa aja ininya. Tapi ya intinya adalah gue suka sama konsepnya sih. Menarik, Gue suka sama konsep dari Multiverse of Madness-nya itu. Jadi gue kayak oke, mulai nih di lagu Finland Miracle baru ada kelihatan konsep yang konsernya. Karena sebelum-sebelumnya gua mungkin kami pun bingung juga kayak kenapa dibuka dengan lagu ini. Lagunya apa tadi pembukanya? buka lagu pembukanya itu dibanding kemarin ada juga. Nah, itu dari situ gue kayak, kenapa ini? Bahkan ada After Rain di awal-awal yang gua sebagai fans 2019 yang mengalami pandemi, After Rain biasanya sebagai penutup. Kalau gue sih ngerasanya gitu, jadi kayak, gitu. Terus selain sebenarnya Ameno Dobutsuen juga gue mulai ke hook sama konsepnya. Ya karena lagi-lagi disesuaikan sama tema konser, binatang-binatangnya tuh binatang-binatang kutub semua. Betul. Yang ada di polar lah gitu. Ya, mereka melakukan kerjanya dengan baik, konsepnya masuk di beberapa lagu sih sebenarnya, nggak semua. Terus apa lagi kalau lu? Ada nggak? Yang Aozora atau Mei juga oke. Oh ya, Aozora Katomai walaupun pianya agak di belakang ya. Kecil banget ya di belakang. Tadi temen lu ada yang protes kan? Betul. Jadi itu ngapain gak diajak di Nggak belakang? diajak. Lagi pula kalau misalnya selain cara itu apa? Mereka harus bawa player sendiri nggak sih di sebelah siapa tadi tuh yang paling kanan? Bisa, Jatuhnya iya. Pia Meralos paling Paling kiri kanan. kan? Paling kiri sih. Dari kita paling kanan, Iya, tapi betul, betul. dari member Betul, paling betul. kiri. Gitu loh. Terus ada gendis. Ada gendis Di gantiin konser. Flora. Gantiin Betul. Flora kan gitu. Betul. Ya, sebenarnya move yang tepat dari JOT untuk masukin gendis di situ karena iya kita tahu vokal beliau seperti apa Betul. gitu. Apalagi yang menurut lo oke dari First Snow ini? First Snow ini kalau kita perhatiin mereka membawakan lagu-lagu special performance. Betul. Atau rilisan yang new era kan. Ya, seperti gue lupa sih dimulai dengan ini kan tadi ya, Marukyu ya. Thank you. Marukyu Virgin Love. Sebenarnya tadi juga Ameno Dobutsuen ya juga. Iya. Kurumi dengan e-show barunya yang lucu sih, e-show barunya gue suka sih. Ya lagi. Iya. Paling yang what bugging me off tuh nggak sih lu yang ganggu gue tadi? Apa? Di tulisannya akan biasanya kalau JKT ada judul lagu. Itu tuh ada new era version kan. Betul. Yang menurut gue kayak new era version bukannya yang kemarin ya. Ini beda nggak sih? Misal Ameno Dobutsuen dengan Oke, aransemen iya, 8-bitnya. Ya kan? Kalau yang Marukyu sama Virgin Love oke lah. Oke itu. Emang iya gitu loh, nggak diubah lah sama mereka. Paling ada beberapa aksen Christmas yang dimasukin sisipin aja kayaknya sama Aokuri tuh kayaknya. Itu dipaksa sih. Agak iya, biar gitu Christmas dan snow-snownya gue masukin lah ke situ. Yang bener-bener diubah Ameno Dobutsuen. Iya. Apa meneh Oshibe. Oshibe yang satu hal yang gue notice Kacamara bahwa sebenarnya memang ini disesuaikan sama Christmas dan juga Snow, tapi beberapa bukan sound ya, progresi chordnya tuh masih ada yang Arabic-ish juga, Iya. jadi nggak kemana-mana sebenarnya, bukan nggak kemana-mana sih, cuma ya diubah dikit aja. Terus tadi gue lanjutin apa yang mengganggu gue sebenarnya adalah tulisannya itu new era version, kenapa nggak first Snow version aja, gitu. Iya sih. Malah bisa jadi kalau misalnya emang untuk rilisan album baru atau kayak EP baru kan bisa jadi ada yang baru. Betul. Dari aransemennya juga beda, dari liriknya juga beda. Ameno Dobutsuen beda kan? Gitu. Yang nggak ada cuma Eureka. Eureka, musim panas yang kacau. Karena bukan musim panas, Bukan musim panas tentunya. musim dingin. Terus apa yang satu lagi? Dan dua ada satu lagi nih. Only Today bahkan ada tadi. Only Today ada. Only Today di ada. awal. Dan ha. itu aransemennya lucu menurut gue. Gua agak lupa sih. Udah ya paling. Langit Biru Cinta Sara juga new era kan jatuhnya kan. Tapi nggak ada apa-apain. Cuma beda member ajang. Gue seneng dede dibawain sama
siapa aja tadi ya? Tadi Membernya tuh. Lana, Michi. Michi. Nah, itu terus juga Dede itu setelah After Rain kan. Betul, setelah MC. Selain siapa? Setelah MC. Oh, setelah MC. Sudan Peter, Kilometer. lagu gue. Oke lah. Terus juga ada ya Vin and Miracle tadi kan. Baby JKT48V yang prayer version tuh harusnya. Oh iya, tuh. Udah oke juga. Gue tuh kan gak ngikutin ya JKT48V. Dan gue melihat, wah, desain karakternya ada yang loli banget tapi ada yang dewasa banget juga sekarang, nggak nanggung-nanggung selayaknya Pia Meraleo atau Tananona Iya. atau Kanaya Asa, Osi gue di JKTV. Tapi gue punya kritik sih buat perform itu. Kritik buat Mungkin JKTV, oke. Buat kita tuh nggak kelihatan kali ya, karena kita nonton di rumah. Mungkin kalau dari sana kelihatan Oke. di layar. Heeh. Kalau dari rumah tuh pas streaming yang kelihatan ya tiga Oh. member utama itu loh. Pia, Art Center, Ya, terus si Tana. Tanah. Satu lagi tuh yang baru, yang kucing. Siapa ya namanya? Duh, gua nggak tahu, gua nggak ngikutin juga. Apa berarti? Oh, mungkin Isya. Yang kucing itu Isya. namanya Isya. Iya. Ada Maghrib, ada Asar, Oh, enggak dong. nggak ada ya? Nggak ada. Oke, enggak. Berarti maksudnya kritik lu nih lebih ke bukan angle ya? Pemilihan shot kali ya Iya, untuk streaming ya. untuk streaming. Karena banyak banget video-video yang kami sebagai penonton streaming tuh kelewatan. Karena nggak di zoom. Kecil ya. Baru di zoom pas apa? Pas pengucapan Gracia Gret. Oh iya betul. Dalam hati gua kenapa nggak dari tadi gitu loh, kan kita pengen lihat video-videonya. Itu gitu kan. Gitu loh. Mungkin switcher lupa. Semangat feature. 1, 2, 3, 4 Yoroshiku dibawakan sama para trainee. Gue seneng banget lagu gue juga. Magic Hour yang penonton pada kena jebak ya. Karena Kasentobi Jokyo-nya nggak langsung masuk ke ref. Ternyata lagi-lagi dimasukin aransemen Christmas-nya di situ, jingle-jingle gitu. Kazeo Fuiteru, Seventeen, Sachin yang dibawain sama Christy Marsha yang somehow rekamannya masih nggak diganti tuh. Semuai The Right. Kenapa nggak diganti? Padahal kan ini konser 14 tahun. Sayang lu cuma record bagian itu aja loh. Jadi Kacamara mungkin belum dengerin lagu Pertaruhan Cinta. Di lagu Sahabat atau Cinta yang nyanyi tuh Marsha sama Christy di YouTube Musik dan Spotify segala macem. Itu ada salah pengucapan lirik Kacamara. Oh iya? Sirna semua derai tawa. Marsha ngomongnya sirna semuai derai tawa. Dan itu masih stuck sampai sekarang di platform musik manapun. Gue kayak keganggu banget, sayangnya mereka nggak re-record untuk konser 14 tahun GreatCon Cigre. Menurut gue kayak agak sayang aja. Untuk EDM di EDM Escape, Kurumi, Ecstasy yang menurut gue yang sayangnya tidak ada Kamonegix. Gue sama Kacamara sangat menunggu Kamonegix karena kami ada cerita tersendiri sama lagu itu. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau Kamonegix gue ingetnya kalau nggak Azizi Jinan. Gue sih. Lu siapa? Jinan. Gue Azizi sih. Damn. Tapi ada lagu baru. Romantic Snow. Betul. Gue ya baru dengerin sekali tadi. Lagu NMB tadi gue sempet searching. Kebetulan pas Romantic Snow Kacamara lagi keluar tadi, sempet keluar. Kalau menurut gue sih lagunya menarik, dari progresinya bakal gue dengerin lagi, gue menarik. Gue sangat berharap JKT bakal ngerilis itu di platform musik sih gitu. Lu tadi nggak terlalu dengerin ya? Nggak, gue denger akhirnya doang sih. Oh. Cuma menurut gue untuk lagu nambah kayak band ini nggak EDM gitu lagu nambah loh. Oh, nambah tuh EDM ya? Kamonegix. Oh, gue nggak tahu. Oke. Ya cocok sih maksud gue. Romantic Snow, First Snow gitu. Rhapsody. Oke lah, Rhapsody. Dan Solong dibawain. Awalnya gue kira Solong gak bakal dibawain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gue udah curiga kan, nih cuma pakai isonya doang lagi gitu loh. Nggak mungkin. Oke, itu dari GreatCon ya. Si Fanny tadi muncul di mana ya? Fanny itu muncul di Hanya Lihat ke Depan. Berarti di M4 itu. di Gracia ya. Gracia. Fanny tidak muncul di Gen 14 lagi. Tidak muncul di ENIF 14. Betul. Karena beliau lagi sibuk ya. Sibuk jadi Cika Idol. Jadi Cika Idol loh ngomongnya. Cika Idol mana? Thailand ya. Ya gitulah pokoknya ya. Tapi gue gak expect jujur. Gue kaget sih pas Fanny keluar. Iya sih, lumayan kaget sih kalau Fanny. Kaget gue tuh bener-bener
gitu. Langsung kayak nunjuk ke TV gue. Betul. Oke. Solong menjadi lagu terakhir di First Snow. Oh, sebelum kita lanjut ke Gracia yang gue ada di catatan gue nih. Oke. MC Wartak sih. Gue MC Wartak sebenarnya menarik. Walaupun kayak ya udah aja sih sebagaimana MC JKT aja sih. Cuma kalau dari POV gue sebenarnya menarik gitu kan, nyari-nyari orang Sunda, nyari orang Batak si Eli. Lucu sih. Itu lucu jujur, apalagi memang pembawaan Nola sama Eli ya MC banget yang JKT lah gitu loh. Salah satu yang bagus sekarang. Sayangnya mungkin dari bentar ini kaki gue dicium sama siapa? Hui. Guys, jadi kalau misalnya kalian tadi lihat di awal gue digigit sama anjing nih, iya ya. MC yang menurut gue endingnya kayak apaan sih? Ending Kabur. Aduh, sayang kurang dipolish gitu Iya. loh. Harus ada bridging yang enak gitu loh. Kalau misalnya emang ada bridging yang enak lebih kayak nggak bikin apaan sih gitu. Iya sih. Oke, dan Escape tadi yang bawain trainee ya. Escape ya? Escape yang bawain trainee yang gue notice adalah Kimi sangat powerful di lagu itu. Damn, Virgi sayangnya di konser ini gue nggak terlalu merhatiin, mungkin memang nggak terlalu kesorot juga. Isho, kita belum ngomongin Isho. Dari semua Isho yang baru, yang putih, yang biru navy, yang biru tua, ada lagi nggak Isho baru gue lupa. Yang gue ingat cuma itu lagi, sama itu. Kurumi, oke lah itu exclude lah, karena beda kan. Tapi kalau dari dua itu lu suka yang mana? Yang pertama sih. Yang pertama? Iya. Oke, gue suka yang kedua soalnya. Oh iya. Ya maksudnya sebenarnya dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bagus, cuma gue lebih suka yang pertama aja. Sorry, yang kedua. Oke. Lebih elegan. Mungkin kayak versi biru dari Great Iya. Issue Great Con merah, GB yang merah. Oke. Which is tadi muncul juga kan. Hmm. Udah sih, paling KLP Ishan disorakin guys, maksudnya semangat ya. Gua nggak tahu masalahnya seperti apa yang terjadi gitu loh. Ya gue tahu lah apa yang terjadi di TL, tapi gue rasa emang momennya nggak pas saja. Tapi ada Devi, dia begini Devi. juga. Semangat Kak Devi. Ya, ini beneran ngasih semangat sih dengan apa yang terjadi di KLP. Beliau bukan kapten, apa center? Enggak ya? Enggak ya? Ya emang dari JKT aja jadi nge-top gitu kali ya. Oke. Ya semangat buat Kak Devi. Udah, itu paling dari konser. Kalau dari GreatCon-nya Gracia, ada banyak lagu juga. Dimulai dengan Oh My Pumpkin, karena memang itu menjadi MV terakhir Gracia ya jatuhnya ya. Glory Days, ada siapa tadi? Ada Eli sama Christy. Jessie kan MC tadi sebelum ini, ya nggak sih? Lupa sih. ini gue lagi liat fotonya Christy sih. Nih, Oh iya bener. Christy, oke. Oh enggak, kenapa gue ingetin Jessie? Karena gue bilang harusnya Jessie di satunya. Oh harusnya Jessie, Karena iya. Jessie lumayan sering bawain Glory Lumayan Days. sering di TWT ya. Oke, Glory Days gue nggak tahu gimana. Ogun Center bersama para trainee. Sama para trainee. Mungkin itu filosofinya kayak ini, Gracia, kapten mau grad terus bareng trainee. Ayo kamu incer center ya gitu kali maksudnya. Bisa jadi. Gue nggak tahu gimana mau Ogun Center soalnya. Karena setelahnya ada Maishika Mukane yang sebenarnya gue biasa aja sama lagunya. Tapi reaksi gue nggak biasa aja karena Fanny muncul. Tiba-tiba ada Fanny. Langsung dengan lantangnya beliau muncul. Nih gue, lu pada protes kan kemarin, lu pada, nah kan. Nah ini nih gue, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udah nggak apa-apa. Nih gue gitu loh. Dia muncul sebagai bentuk, enggak sih sebenarnya. Cuma maksudnya, ya. Kayak apa ya tuh momen-momen kayak gitu. Fanny tiba-tiba muncul tanpa aba-aba gitu loh. Betul. Buat gue sih epic kali ya. Menarik lah. Betul, Surprise lah. surprise gitu loh. Karena orang juga ngiranya nggak bakal muncul. Ada yang bercanda soalnya. Fanny muncul di LED ngucapin selamat grad ya Gracia. ada yang bercanda gitu di Twitter. Abis itu ada Kimi no Senaka yang aku juga tidak tahu gimana sama lagunya. Karena abis itu ada teacher. Iya, gue setuju. How come don't look back.
Gue kayak, gue udah, kamu naik gigs nih, Kak Cemara, kamu naik gigs nih, karena isunya itu kan. Iya. Ternyata tidak. Kenapa sih kita mau bahas kamu naik gigs? Tapi ya sebuah 3 lagu langsung yang dibabat habis sama Gracia and the Gang. Yang teacher tuh kayak K3 banget. Gue gak tahu sih How Come sama Don't Look Back nih. Don't Look Back K3 ya, tapi How Come gue gak tahu. How come ya? How Come ya. Nah, tapi ya, soalnya kan gue baru masuk baru masuk fandom ya teacher gitu loh. Dari Joy Kickers kan, itu K3 banget lah, gitu. Nah ini yang kami tunggu banget, Haruka Kurumade. Haruka Kurumade, gue udah nebak-nebak sama Kak Cemara kayak ini kira-kira Haruka Kurumade Gracia sendiri nggak ya? Udah langsung pakai dress apa? Iya, blouse dress nggak ya gitu. Ternyata wakil GM muncul untuk menemani Gracia karena waktu itu mereka di Reko's Hour ya. Iya. Seingat gue Reko's Hour bareng-bareng. Dan itu jujur, gue ngerasanya sih Haruka Kurumade termanis. Gue sih ngerasanya gitu ya. Maksudnya kayak ini kan last moment Gracia di konser. Jadi, momen dia pakai isu itu fix dari si Adi sih. Oh iya, momen dia pakai isu Haruka Kurumade ya, nggak mungkin dia sendiri. Kenapa gue ngiranya sendiri? Karena ya kan beliau dulu menang sendiri, yang showroom, yang syuting di Turki, ya? betul. Nah, tapi nggak cuma Shani, karena Gen 3 sisanya beberapa sih muncul di Suki Skip. Beberapa membernya, aku jujur nggak hafal semua, tapi ada Natsu, ada Desi, the OG Desi. Ada Angel yang di hari dia ulang tahun konser juga dia tampil lagi, ada Feni, ada Anin, Steffi yang ternyata Steffi nggak berangkat bareng Atin guys karena katanya Steffi telat, sama Michelle, Amanda yang lagi hamil. Damn, lu bayangin lagi hamil nyoget Suki Skip. Gua nggak kebayang dah tuh, gua lebih ke ngeri sih sebenarnya. Siapa lagi? Haruka. Satu-satunya. Siapa? Francisca Saras. Siska juga kembali ya kan. Nah, selain ada Siska juga ada Haruka. Awalnya kami bingung. Kok ada Haruka? Kok ada Haruka gitu loh. Kamu ngapain ke Haruka? Lu Gen 3 gitu. Ternyata diklarifikasi. Betul. Setelah lagu, iya, aku dulu kapten tim Gen 3. Oke, masuk akal. Padahal mah kayaknya diajak aja gitu kan. Lu bisa nggak? Oke, bisa gitu. Sekalian gitu lan apa nambah-nambah apa? Oh, tapi sebelum itu Kak Cemara, momen yang kami lupa, ucapan-ucapan, Gita di-cut. Oh, kita di-cut. Gita dibungkam. Lah, kirain mati lampu. Jujur, kirain mati lampu. Dan ternyata musiknya nggak langsung mulai juga kan? Musiknya ada orang teriak dulu kok, gitu. Dan akhirnya langsung dimulai surprise dengan Gen 3 Suki Skip. Sebenarnya bagus. Coba kalau misalnya memang tuh video kelar dulu, pasti gue lebih excited karena selain Gen 3 Suki Skip. Gue suka banget sama tuh lagu. Nah kan, mau ngapain dia tuh? Gue suka banget sama tuh lagu Suki Skip. Tapi alhamdulillahnya dikelarin videonya. Setelah mereka MC sebentar, Desi bilang, nih ada yang ke-skip, coba di-play. Nah, setelah Suki Skip, mereka juga bawain lagu favorit gue juga, Aozora Sobani Ite, Fly Team T. Seinget gue ya? Iya. Fly Team T. Ya gue sih taunya Fly Team T, ini lagu Gen 3 gitu loh. Jadi, Gue juga taunya Fly Team T lagi. Lu juga taunya Fly Team T. Mungkin ada di mana gitu. Iya. Tapi ya bring back good memories aja lah gue kalau Aozora Sobani Ite. Nah, setelah itu, tapi satu hal yang gue rasain sih. Apa tuh? MC Gen 3. Gue tuh merasakan ya, maksudnya mereka kan sudah alumni semua, which is sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak di JKT. Tapi setelah mereka MC, ya maksudnya chemistry-nya juga sudah terbangun dari yang dulu-dulu kan. Lebih berasa dibanding MC yang sekarang. Gue ngerasa gitu. Gue ngerasa gitu lagi-lagi nih ya. Yeah. Disclaimer nih, gue lupa menyambut nama penonton ini, Kursi Konbini. Penduduk Kursi Konbini. PKK. Ada namanya dia. Penduduk Kursi Konbini. Ya? Ada. Soalnya kan kalau Aji Mumpung The Bebex. Oh iya betul. Nah, kalau Kursi Konbini penduduk Kursi Konbini, gue sebagai founder pendiri Kursi Konbini. Disingkat PKK. Ibu-ibu. Oke.
Itu yang gue rasain sih, kayak this is the real MC gitu loh. Karena Ya. jujur gue paling seneng tadi pas ada Desi, karena gue tahu celetukan apa yang bakal dia ini, dan bener kan, tiba-tiba ada lipstick di pipi Shani masih cantik banget by the way. Terus apalagi sih, pokoknya celetuk-celutukan yang menurut gue gitu loh. Di Iya. snap langsung bisa ketawa lah gue pokoknya. Desi itu emang jam terbangnya flying watch ya. Flying watch-nya tuh udah kelihatan lah dia tuh. Keren banget sumpah. Tapi gue nggak tahu ya itu selera atau enggak. Apa tuh? Maksudnya kayak mungkin kita masuknya ke MC seperti Desi gitu. Mungkin teman-teman ada yang masuk Oh iya, mungkin MC. teman-teman ada yang Di era iya. ini. Lu masuk juga kan? Masuk sih. Desi maksud gua. Desi masuk. Desi masuk. Karena gini, Kak Cemara, gua semenjak kembali teateran, which is gua lupa kapan tuh. Kayaknya November, harusnya 30 November itu adalah Pajadora. Pajadora. Hah? Pajadora? Pajadora apa eta kata ya? Pajadora. Gua kembali dengan Pajadora. Oke. Ya kan gue no expectation dong, gue kan bener-bener pengen dengerin lagunya Trainee doang. kan tadi? Trainee. MC-nya training. Justru karena trainee, gue nggak ada ekspektasi, gue nggak tahu, bahkan gak ada Virgi soal waktu itu. Virgi nggak tampil, jadi kayak, oke, I'm just gonna see member, ada Nala Suji sih, ada Awi ya, seingat gue ya. Tapi ada satu member namanya Nacia, tahu nggak Nacia? Tahu. Tahu lagi. Nah iya, dia tahu tuh. Seharusnya dibilang dia nggak tahu, dia lagi agak-agak JKT soalnya. Tahu lagi gue. Nacia ini gue nggak tahu dia siapa, tapi pas gue nonton dia, cantik udah pastilah. Iya, dong. Tapi akhirnya gue bisa terpikat sama member gara-gara MC-nya. Gue suka bagaimana beliau tektokan ke member lain. Selain Nacia, ada Nala. Sabilkis Naila, tau gak? Nggak tahu ya? Aduh, malah yang mana Oke. Iya pokoknya ada lah Sabilkis Naila. Jadi gue seneng juga tadi ada Desi gitu loh. Nah Iya. gue nggak tahu sih, pas Nacia juga gue terpikatnya seperti itu. Lucu sih buat gue suka sama member gara-gara MC ini jarang gue kejadian soalnya. Mungkin pernah dulu Aurel, MC-nya bagus kan, gitu loh. Jadi kayak, tapi kan nggak lama pas gue gesrek ke dia out kan, gitu. Jadi kayak Nacia nih apa ya, mengingatkan aja kali ya, sama lah feel-nya tuh sama gitu loh. Oke. Setelah Aozora ada, nah ini Yowamushi Kemushi. Gimana menurut lo tentang lagunya? Soalnya gue udah bikin reaction. Lu bikin reaction? Udah bro, malam itu juga langsung rilis. Lagunya tipe-tipe lagu slow pada umumnya sih. Oke. Gitu aja? Kayak Oke. Secara lirik juga standar gak sih? Menurut gue lagu ini terlalu standar sih. Gua belum baca lirik sih. Tapi ya karena, tapi lu tahu kan kenapa Gracia dipilih lagu itu? Ada di IDN tuh, ada artikelnya. Coba Oke. boleh ceritakan lagi. Jadi ya, soalnya di komen di reaction gua, itu great songnya Yukirin, Gen 3 gitu. Gen 3 terakhir seinget gua. Ada yang komen gitu, thank you loh yang komen, gue jadi tahu. Soalnya gua nggak tahu sebelumnya. Iya gitu loh. Itu yang gua rasain dari Ulat Penakut. Menurut lu gimana guys? Coba ya tonton reaction gua, ada kok komentar gua. Tapi yang pasti, iya slow. Iya. Kita akhirnya mendapatkan great song yang slow setelah Solong. Enggak selama itu ya. Karena yang gua ya pas gua jadi wota, great song pertama gua adalah Jiwaru Days. Oke. Setelah itu ada Nggak slow sih. nggak slow, ya makanya nggak slow kan. Setelah itu ada Sayokuro, nggak slow. Iya. Baru nih Yowamushi Kemushi yang mendapatkan great song yang slow gitu loh. Tapi ya buat Gracia lah, apa yang tidak buat Gracia. Setelah itu ya Sakura no Hanabira Tachi yang gua nggak expect. Yang gua nggak expect Iya, sekarang gitu ya? dibawain sih. Gua kira tuh bakal dilasong ke last show karena itu menurut gua ya lagu krusial. Seharusnya loh ya dibawain Jadi apa last dong show. di teaternya? Ya itu lagi, itu lagi gitu loh. Gue lupa deh pas gue nonton Last Voyage tahun lalu ada apa enggak. Tapi ya karena abis ini kita mau ngomongin pengumuman. Kacamata kita bakal ngomongin tentang pengumuman yang sudah diumumkan sama Melody dan Shani malam ini di konser First Snow yang gue nggak expect bakal diumumin malam ini. Karena gue kira setelah GreatCon ya udah
Gak mau ada party pooper nggak sih kayak tiba-tiba pengumuman nih. Ini kan konser gue gitu loh si Gracia, ternyata tetap ada pengumuman. Karena pengumumannya krusial ini, beberapa pengumuman yang sangat-sangat ditunggu Wota dari tahun jebot, terutama pas setelah pandemi. Kayak Rico, aku minjem Twittermu untuk membacakan pengumuman-pengumumannya agar aku bisa berkomentar dari pengumumannya. Pertama adalah tagline JKT48 yang baru setelah New Era nih, Kak Cemara. Betul. Udah ketemu member-membernya? Udah. Oke. New Era akan digantikan dengan JKT48 Fight. Iya. Satu, mungkin gue dulu kali ya ngasih komentar ya. Satu, gue suka sama warnanya sih jujur. Gue enggak, maksudnya sesuai sama temanya gitu loh. Sesuai sama temanya Fight. Sama mengingatkan gue ke Kung Fu Panda, entah kenapa. Apa? Kung Fu Panda. Oh, Kung Fu Panda. Entah kenapa mengingatkan gue ke situ kalau dari warna ya. Oke. Walaupun kita nggak tahu bakal kayak gimana. Mm. Menurut lo gimana deh? Dari konsepnya, jangan ngomongin yang lain dulu, konsepnya dulu aja. Konsepnya. Konsep Fight itu, dari New Era ke Fight 2026. Sebenarnya udah waktunya ganti sih. Dari New Era tuh udah waktunya, emang udah waktunya. 2021 ya? 2021? Apanya mulainya? Iya, Iya. 2021. Udah. Apa 2022 gitu? Ya udah lama lah. Udah usang, Udah ya. lama lah. Dan gua pun ngerasa bahwa ini mau dibawa kemana New Era? Kayaknya udah kelar semua nggak sih? Karena project-project New Era udah kelar, SPV udah banyak, Betul. setlist original udah kelar. Apalagi ya? Jajan itu doang lagi. Kolaborasi deh, mereka banyak banget mereka sudah ingin open arms gitu loh. JKT udah open arms banget di New Era itu. Dan gua ngerasa sudah cukup. Kita lihat mau dibawa kemana, mau diapain JKT-nya, dan ternyata mereka membawa tema fight. Fight-nya untuk apa? Apakah fight-nya bangun dari yang katanya JKT sudah turun untuk dinaikin lagi? Gue sempat nanya gitu ke Kak Cemara gitu loh. Dan bener nggak? Dan ternyata sabung member. Sabung member. Haikal Daming, mana? Muncul Anda ke permukaan karena JKT48 akan kembali menggunakan tim setelah berapa tahun itu. Tapi dari awal kan cara dia ngumumin kan. Apa tuh? Dia ngumumin, oke, temanya fight. Tapi kita akan fight untuk apa gitu. Terus mereka nyebutin fight for A, fight for B, fight for C. Oh ngomong gitu dia? Iya, Gua nggak gitu. ini, gua nggak Shani fokus. ngomong gitu. Terus dari situ kayak ganti-gantian sih Shani. Melodi. Orang itu. Terus Shani ngomong. Lu kenapa bro? Terus ya dengan mereka menyebutkan fight for 3 alasan. Gue langsung berpikir, oh ini tim sih. Ini udah pasti sabung member. Sabung member, emang lu katanya sabung Wota doang tuh Karizuka Miku. Oke, lu tau gak sih Karizuka Miku? Gak tau ya? Gak tau. Oke, adalah VTuber Woti yang tiap minggu atau tiap bulan tuh ngadain sabung Wota. Oh iya. Tebak-tebakan lagu. Gitu. Sabung member, karena dengan jumlah member saat ini JKT48 Fight member akan dibagi dalam 3 tim. Yang pertama ada tim Love, yang kedua ada tim Dream, dan yang ketiga ada tim Passion. Warna Dream adalah biru langit, warna Love adalah pink, dan juga warna Passion adalah oranye dia tuh ya, bukan kuning ya. Oranye. Iya, orange. Passion fruit kah? Itu isinya kuning sih. Makanya kasih tahu membernya. Ada nggak? Membernya ada. Nah. Mau apa tim apa dulu nih? Love dulu kan? Love dulu. Tim J. Oh, bukan. Salah. Jadi dia masing-masing tim itu ada 15. 15, oke. Betul. Tadi gua agak miss nih nama-namanya. Tim Love itu Alia, Anin dia. Iya dong. Nah, Tadi ada Anin juga by the way. Iya, Ya, makanya. gue lupa ada Anin. Oke. Anin dia, siapa tahu kan tadi dia bilang mau masuk lagi. Iya, betul. Jadi 4 tim tuh. Anin dia, Naila, Lia, Lana, Kathleen, Elin, Ciput, Fioni, Fitzy, Gracie, Lily, Indah, Trisha, dan Michi. Gue masih belum kebayang by the way. Bentar. Dengan adanya tim Love, Alia, Anin, Naila, Lia, Lana, Katie, Elin, Cynthia, Fioni, Fritzy, Gracie, Lily, Indah, Trisha, Michi.
Ini arahnya kemana ya? Mereka adalah tim dengan itu loh, gen tua lah, istilahnya tuh cuma Indah. Ada Lia juga, Lia tua kok. Oh iya, kita juga tua ya? Lia, jadi kayak ngatain, maksudnya senior. Senior. Tapi di Gen 10 ya. Gen 10. Ada Fioni juga sih. Ada Fioni juga. Oke, ini tanpa belum melihat Dream sama Passion ya. Prediksi gua, Love adalah tim T. Prediksi gua. Which is fresh, bukan fresh pitch, tapi fresh. Yang dilakukan sama Fly juga fresh kan sebenarnya. Member-member yang ceria, Betul. member-member yang mungkin fan service-nya lucu-lucu. Di sini soalnya ada Michi, lihat tuh termasuk lucu loh, fan service-nya bagus banget lagi. Lana tuh lucu juga. Katie gue lebih lihat kecantik sih jujur sekarang. Alia tuh kalau nggak salah MC-nya yang oke menurut gue. Ciput bisa cantik, bisa lucu. Iya. Fioni udah gue sebut belum tadi? Belum. Fioni being Fioni aja lah intinya, nggak usah gue jelasin. Fritzy bisa lucu, Gracie lucu banget, Lily lucu banget. Indah nih yang mungkin membalancekan itu kali ya. Bisa jadi. Itu. Trisha Michi. Lucu apa Trisha? Trisha Michi coy, satu tim. Tapi Anin Ciput satu tim. Itu sih yang paling penting. Oke, Anin, lu Anin. Oh, Anin sama Alia satu ya? Iya. Gua ngerasa member yang menurut gua tuh energinya masih mirip adalah Alia sama Anin. Gua ngerasanya gitu. Oke. Jadi gua agak susah membedakannya juga. Mereka tuh yang mana nih yang mana ya? Padahal secara muka mah beda. Anin mah yang kecil banget, gampang banget. Iya, tapi maksudnya secara energi tuh gua Iya. ngerasanya sama. Lanjut ke tim Dream ya. Oke. Bukan Dream Team. Oke. Ada Delin sama Amanda. Bentar tadi bukannya dia Ingrid. Oke, Delin, Amanda, Chelsea, Ola, Freya, Ella Freya, Gendis, Gita, Grisel, Eli, Lin, Marsha, Nacia, Olin, Nala. Tadi prediksinya si Kacemara bahwa tim Dream itu adalah vokal. Karena di sini ada Auzurat di situ. betul. Auzurat di sini semua nggak ada Onil. Enggak. Lagi sih. Oke, gini deh yang menurut gua bagus secara vokal ada Freya, Ella, Gendis, Gita juga oke, Grisel, Grisel oke juga. Elin, Lin bagus loh kalau nyanyi. Marsha juga, apalagi setelah Sahabat atau Cinta. Nacia, gua nggak terlalu belum merhatiin vokal sih, gua ke MC-nya banget. Olin, gue dengerin di Kimito Boku no Kanke masih bisa diimprove. Sama Nala. Nah, Nala nih yang gue demen nih. Iya Nala. Sabikis Nala. Nah, tapi komentar itu gue buat karena kita tidak mendengar beberapa member awal. Ya dong? Oh iya betul, kami kelewatan. Betul. Ada Delin, Amanda, Chelsea, Ola. Oke. Dan ternyata Apa tuh? Arali nggak di situ. Oke. Tapi sebelum itu satu hal yang gue notice juga nih Kak Cemara bahwa Nacia sama Nala satu tim. Mereka tuh tektokannya bagus banget soalnya kalau di teater. Yang gue rasain sih gitu. Mereka tektokannya bagus banget. Gue akan sangat penasaran nih Nacia sama Nala mau diapain. Maksudnya lebih tepatnya mereka mau ngapain di tim Dream. Betul. Oke. Itu untuk tim Dream. Delin di sini juga ada gitu kan. Center kira-kira girls. Kira-kira girls tuh nggak ini ya? Nggak tahu setlistnya ya? Nggak tahu. Oke. Tapi gue pernah nonton sebagian sih kalau kira-kira girls. Oke. Lebih tau lah dibanding pertarungan cinta. Oke. Karena ada tim Passion nih Kak Cemara. Passion lu gimana? Ada Arali, Yoi ada Arali. Kristi, Kristi. Erin, Onil nih ya yang terpisah dari tim Dream ya. Tuh. Danella si kembar satu tim, bingung deh lu bedainnya lu. Bab, Feni, kenapa gue bapin? Jesse, Farhan, Katrina, Lulu juga di sini yang kita kira bakal di tim Dream. Levi, Dem, Mute, Raisya, Ripka, Kimi. Gracia mana? Oh nggak ada. Nggak usah ganti dong. Kalau Gracia masih ada. Oke, jadi gue juga masih belum tahu sih ini kayak gimana konsepnya. Biarkanlah JOT yang berkreasi, tapi kita bisa tebak-tebakan. Senternya siapa? Waduh. Bisa nggak kira-kira?
Atau kapten kali ya. Masa sih tim gak ada kapten? Dulu sempet ada gak sih tim gak ada kapten? Pas pandemi ya? Awal-awal pandemi ya? Tim gak ada kapten? Ada kali ya? Gua agak lupa sih jujur. Tapi udah tebak-tebakan aja lah. Oke. Untuk tim Passion dulu deh. Kalau Passion dulu. Passion dulu. Ini kapten apa center nih? Kapten aja ya? Kapten boleh. Kapten lebih inilah. Lu duluan, Passion. Kayak ini sih kapten dulu. Atau Christie. Iya sih. Gua mikirnya Atau kapten O'Neal juga ya? O'Neal. Tadi ini kita belum ada pengumuman selanjutnya nih. Tungguin ya pengumuman selanjutnya nih bab banget soalnya. Mungkin kalau dari gue tim Passion bisa kaptennya. Gue pengennya O'Neal lagi. Kayak maksudnya gini loh, with all due respect. Ya Fanny kan lagi fokus di Thailand. Gak tahu sampai kapan gitu loh. Jadi biarkanlah ditangankan ke member-member muda layaknya Christie atau O'Neal lah. Kalau gue sih Christie atau O'Neal sih. Tapi itu pas sih. Apa tuh? Fanny di tim ini. Dia lagi ngejar Passion tuh di Thailand. Kenapa gue ketawa sih? Ya bener dong. Oke. Kalau lu tadi nebaknya Fanny jadi kapten. Kalau gue pengennya ya, kan tadi lu bilang kalau nggak O'Neal, Christie bisa juga ya. Gue lebih ke O'Neal karena Christie biarkan jadi center. Biarkan dia jadi the face. Bisa. Kalau gue ngerasanya gitu. Oke, tim Dream. Nggak mungkin Amanda. Karena Amanda. Gita sih. Gita. Tak sih. Oke. Gita jujur. Kami berdua kira mau grade tadi pas jujur karena nangisnya sesenggukan banget tuh. Gue udah nunjuk TV. Kacamara, Gita. Oh ternyata enggak. Abis itu Freya ngomong soalnya. Lu Gita, tim Dream. Gua Freya kan Kapten JKT, ya Kapten JKT. Bisa jadi Kapten tim Dream juga yang dilakukan sama Melody tim J Amati Kapten JKT. Pas dia ngaptenin J Amati dia Kapten JKT juga kan? Apa belum ada Kapten JKT waktu itu gue lupa. Dia Kapten tim T juga. Iya, Kapten tim T kan? Kapten tim J, Kapten tim T. Sempet kan? Multi tahunan dia. Lupa gue, tapi seinget gue sempet. Gue belum mengikuti zaman itu kayaknya. Oke, seinget gue sempet soalnya. Jadi dari gue kalau tim Dream untuk kaptennya ini, by the way, ini prediksi aja buat seru-seruan, nggak tahu siapa. Bahkan gue nggak berani nyebak center. Lu siapa tadi? Centernya Tim berat Dream? sih. Iya. Tim Dream siapa tadi lu? Belum nyebut tuh ya, kapten? Kaptennya tim Dream. Lu belum nyebut ya? Gita. Gue pengennya prediksi gue adalah Freya. Atau kalau mau ekstrim sekalian. Bukan dong, bukan. Kita ulangi. Bukan berarti Lin gak cocok jadi kapten ya. Maksudnya kayaknya ada yang lebih senior deh. Kita ulangi kejadian Sisil yang dimana tiba-tiba waktu itu dia jadi kapten tim, seinget gue ya. Kalau nggak salah. Ya udah, Ellie. Oke. Enggak, gini. Ellie memang kocak. Image dia memang kocak. Tapi bisa banget beberapa kali beliau speak up. Betul. Apakah dia memang bisa memimpin adik-adiknya jadi lebih tegas, lebih senior juga secara umur? Iya dong. Jadi my wild card untuk kapten Ellie sih. Tim Love, kapten tim Love. Senternya agak susah sih, cek center. Ya udah. Center material semua itu. Makanya gitu loh, center material semua. Ya udah tadi kan tim Passion gue center Christie. Gue ngerasa Christie udah biarkan jadi center aja. Udah cocok jadi center. Oke, tim Passion lu centernya siapa ya? Semuanya. Passion Susah kan lu? Christie sih. Ya kan. Oke, tim Dream center gue jangan Freya. Freya udah jadi kapten by the way. Bisa jadi Marsha sih, Kacamara. Kalau menurut gua Marsha atau Grisel. Kok nih kalau lu mau Marsha atau Grisel? Tapi ada Delin juga. Nah, kalau lu mau ekstrim Delin. Delin dikira-kira Girls juga sebagai center oke juga soalnya. Oke. Center material semua. Makanya susah. Tim Love. Tim Love kapten dulu, kaptennya Vioni sih. Vioni sih. Vioni tuh bener. indah sih. Iya, Indah kaptennya, center Vioni. Tuh, ya oke. What do you think about Ciput? Ciput juga oke loh. Ciput tuh nggak center material sih. Wajir.
menurut gua. Oke. Wow. Berarti masih Di saat ada Fritzy. Oke. Ada oh ya, Fritzy juga bisa center. Ada Fritzy nih di tim ini. Wah, ini bisa jadi center Fritzy sih. Gue juga baru sadar dari Fritzy. Tapi kan itu sesuatu yang selalu gue bilang. apa tuh? Di saat setiap gue nonton Fritzy, Fritzy itu center material menurut gue. Selalu center material. Dan bentuknya dia kecil gitu kan. Lucu gitu loh kalau senternya kecil kayak Melody dulu. Ya. Oke. Terus secara perform dia juga oke. Maksud lu kecil kayak Melody apa nih? Lu nggak boleh ngejek ini dong. Bercanda ya ke Melody. Itu untuk fight ya, fight team sorry. Gue sangat penasaran mau dibawa kemana, mau diapain tuh timnya. Itu menarik sih. Gitu loh. Karena yang menarik juga setelah dari pengumuman tim, apa sebelum ini? Setelah ya? Karena Freya sudah menjadi kapten JKT48. Itu sebenarnya tebak-tebakan kami pas lagi sekonser. Siapa nih kira-kira Kak Cemara? Iya, siapa nih? kapten berikutnya. Tebakan pertama lu siapa tadi? Boleh sebut? Gita. Tebakan pertama gue Freya langsung tadi. Iya. Dan bener Freya dipilih sebagai kapten JKT48 yang terbaru. Mungkin boleh dari gue dulu opini kenapa Freya tuh cocok. Kalau misalnya kalian reaksi gue tadi sampai loncat itu genuine reaction gue. Bukan merendahkan atau gimana gue beberapa kali lihat Freya ada di radio, Freya ada di TV. Beliau itu menuturkan kata-kata selain knowledge tentang 48 itu juga bagus. Tapi tutur katanya tuh bagus banget sih. Iya, bagus sih. Dia gini loh, OP memang orang-orang bilang Freya itu bocil Freya atau Freya Warrior itu benar adanya karena ya memang Freya sebagai idol dia punya semuanya, menurut gue sih gitu ya. Iya. Dance-nya oke, knowledge 48-nya oke, Inggrisnya juga oke, by the way. Nyanyi Aozora Katomoe. Dan kalau ngomong tuh terstruktur banget. Gue tuh ngerasa ini mah udah kapten aja gak sih? Udah ini udah perang bener, ini menjadi representasi JKT selain center ya. Kita nggak tahu center siapa nanti. Kristi nggak sih? Kristi sih ya. Gitu. Enggak lah, lebih satu Femi kok. Bab. Oke. Tapi minusnya Freya itu cuma satu. Apa tuh? Akun live-nya berdebu. Sama PM. Iya. Ya gini Kak Cemara, itu yang jadi bahan omongan orang-orang lain di luar sana. Masih gue dulu Cika. Apa? Masih gue dulu Cika. Nah. Kan itu lebih parah. Kak Cika, mungkin mau datang ke kursi Konbini untuk mukulin dia. Gitu sih, sebenarnya. Tapi gini sih Kak Cemara, kenapa gue pilihan yang tepat? Gue ngomong, maksudnya Freya tuh pilihan yang tepat. Padahal orang-orang kayak, apaan nih? Kagak memanfaatkan PM, kagak memanfaatkan live, IDN, showroom tuh masih ada nggak sih sebenarnya? Masih ada ya? Showroom, nggak tahu ya. Nggak jelas sih jujur. Orang-orang lebih pada aktif di IDN soalnya. Iya. Nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin itu. Dan bahkan dia sampai klarifikasi, kalian mentingin diri kalian dari sendiri ya. Kalau kalian udah begitu nama idol kalian, berarti yang sakit siapa? Siapa yang sakit di sini? Oke, tapi ya maksudnya lebih ke itu sih, maksud gua kalau dia mau jadi kapten JKT, tugas si Freya ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum dia jadi kapten, malah gua melihatnya merepresentasikan JKT dengan baik, tutur kata, film-film juga ada beliau sudah mendapatkan pujian dari salah satu sutradara terbaik Indonesia saat ini yaitu Mas Yandi Lawrence. Actingnya bagus, di behind the scene juga bagus. Gue denger sendiri pakai mata kepala sendiri. Gue denger, kok dengernya pakai mata kepala? Pakai kuping gue sendiri secara langsung di ruangan bioskop. Ada Freyanya, ada Mas Yandi Lawrence, ada siapapun di situ, Ciko Kurniawan segala macem. Jadi gue percayakan hal itu. Buat Freya, bebannya makin banyak sebenarnya. Selain beliau belum jadi kapten aja, bebannya gede banget. Makanya dia stop mungkin live dan juga gimana-gimananya ke publik. Mungkin kan salah satu hal yang dia bikin berhenti itu juga pasti publik dong. Dan gak cuma wota, tapi awam. Ya kan? Menurut lo gimana? JKT kaptennya bakal jadi Freya setelah Gracia lo ini. Oke sih, mungkin gue menjelaskan dulu ya kenapa gue milih Gita sebagai pilihan gue tadi. Boleh. Sebenarnya justru alasan yang disebutkan tadi itu yang buat gue kepikiran kayaknya Gita deh. Karena justru dengan pencapaian Freya di luar JKT48, walaupun masih membawa Freya JKT48 ya, main film segala macam,
itu dia sibuk kan. Nggak masuk akal sih. Jadi kayak bisa ada kemungkinan dia akan fokus ke situ gitu. Makanya gue pikirnya Ada fokus ke luar maksudnya? betul. Oke. Kegiatan dia di luar. Ya. Makanya gue mikirnya kayak apa Gita ya gitu. Karena Gita menurut gue image-nya juga keibuan banget gitu. Ya. Kan gue orang yang cukup memperhatikan kita ya. Dalam diam. Diam bukan berarti tak memperhatikanmu. Dem. Bab. Gue lumayan suka lah sama Gita dari dulu. Jadi gue sering nonton live-nya, terus kayak member-member tuh ada beda gitu kalau ke Gita, kayak respect gitu. Cuma nggak tahu ya kalau member-member yang bawa-bawa banget, baru-baru banget. Cuma yang menurut gue dia punya image yang menurut gue bisa gitu jadi kapten juga. Tapi menurut gue juga Freya juga oke banget sih. Mungkin Gita ya Ngomong apa barusan itu? Kamu mau ngomong apa? mungkin Gita Mungkin kita, ya mungkin. Mungkin. Kan gak ada yang tahu. Tapi ya, sebenarnya Gita juga setelah lu ngomong kayak gitu bener juga. Kita menjadi salah satu member yang sangat-sangat dewasa. Karena beliau itu bukan jauh, lebih tepatnya menjauhi yang namanya tubir-tubir. Iya. Gue sih jarang ya melihat ada tubir, mungkin ada. Pasti Gita. ada sih, ke Gita pasti ada ya. Banyak sih. Banyak sebenarnya. Cuma maksud gue, Gita tuh menanggapinya dengan kayak ya udah anjing gitu kayak the real diam, tapi bukan berarti tak memperhatikan. Betul. Gitu loh. Gita tuh beneran cosplay jadi kulkas ya jadi kulkas gitu loh. Oh. Tapi gue juga nggak tahu sih kenapa langsung milih Freya. Mungkin gini deh. Freya terlihat satu masih muda dan kedua mungkin masih sangat panjang perjalanannya di JKT. Bisa jadi 2 tahun, dia masih di JKT. Kalau misalnya dia emang laku banget di ini ya, di film. Tapi kalau nggak laku-laku banget ya bisa 5 tahun lah. Tapi terlihatnya milestone beliau, kayaknya beliau lagi syuting, kayak lagi reading ya sekarang untuk film baru. Bakal sukses di film juga. Bakal sukses di film dan sudah, Mas Andi Lawrence coy. Udah dipuji sama beliau. Ya berarti ya the next talent untuk perfilman Indonesia. Untuk peridolan Jakarta. Apakah akan selama itu? Di luar itu semua belum mulai. Perjalanan Freya sebagai kapten belum mulai, jadi ya kita lihat aja. Karena Gracia juga masih belum lah show kan. Tanggal 27 di show Pertaruhan Cinta. Oh iya. Iya nggak sih? Apa RKJ ya? RKJ kan iya show. Bener-bener Pertaruhan Cinta, soalnya RKJ last show 26. Abis itu 28 itu ada 2 show, gue lupa show pertamanya apa. Dan yang kedua Pertaruhan Cinta, gue pengen nyoba apply tapi nggak tahu dah. Itu the real last show 2025 tuh. Paling itu ya untuk pengumuman ya dari First Snow dan review kami tentang First Snow. Lihat kan bedanya kalau gue podcast sama Farhan isinya bercanda. Ya, kalau gue podcast sama dia isinya serius semua. Tapi ya nggak apa-apa, sekali-sekali serius lah. Menurut para PKK alias penduduk kursi kondi ini gimana untuk The First Snow? Apakah konser yang bagus banget? Enggak sih, gue ngerasanya enggak sih. Menurut lu gimana? Masih ada heaven di atas. Masih ada heaven di atas ya? Di atas. Mau bagaimanapun langit masih di atas langit masih ada Lionel Messi kalau kata Sujiwo Tejo. Jason Ranti, sorry. Jason Ranti salah gue. Heaven. Sebenarnya Heaven juga bukan Greatcon kan? Gaby lupa. Gaby juga gitu. Dan gue ingat banget juga waktu itu kelarnya malam banget. Betul. Karena prosesnya panjang sekali gitu loh. Dan menjadi salah satu konser terbaik yang pernah gue kunjungi juga sih. Kalau gue pikir-pikir nih ya Kak Cemara ya, gue tuh mengunjungi konser Greatcon semua. Greatcon semua ya? Heaven, Gaby, Last Voyage, Shani, dan bukan Nenef. April inget tuh gue. Sama seseorang lagi. Dan ini bukan menghadiri sih, nonton ya. Nonton di streaming gue lupa. Gracia. Ada satu lagi Greatcon yang udah datang. Siapa ya? Di beginning.
Iya betul, iya juga ya, jatuh itu GreatCon ya. Iya dong. The beginning ya, gue foto sama baby lagi. Mini concert dan lebih apa ya, lebih intim lah ya karena di GBB, iya nggak sih? GBB ya? Gerah Bakti Budaya. Siska, foto sama baby, pertama kalinya. Satu hal yang gue sadari adalah kami kelupaan bahas Request Hour 2026 sama single di 2026. Ini komentar cemara tentang Request Hour 2026. Komentar gua tentang Request Hour dan juga single 2026 nanti aja ya, episode 5 bareng Farhan rencananya. Kalau jadi. Far, jadiin lah. Itu ya yang dapat kami review untuk The First Snow, GreatCon dan juga pengumuman-pengumuman yang ada di malam ini, tanggal 20 Desember. Kita rekaman udah 21 Desember jam 12 nih. Thank you Kak Cemara sudah memprovide rumahnya untuk nobar karena kalau tanpa Anda saya sendirian di rumah sama Huing siapa? Hueng ya? Hui juga. Hui anjing baru. Beneran anjing. Barusan gigit gua. Anjing emang. Ya udah itu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton Kursi Konbini di episode 4. Kita ketemu lagi di Kursi Konbini episode 5 yang gua berharap banget sama Farhan lagi dan gua berharap offline lagi. Beliau udah ngajakin sih di episode 5 jadi ya kita lihat saja nanti kita ketemu. Sama Rafael nggak sih? Kayaknya nggak sempet deh si Rafael menghilang pula beliau. Kalau gitu kita ketemu lagi jadi Kursi Konbini selanjutnya. And thank you sekali lagi. Sudah siap. Itu dia.